itu dalam konteks seperti yang sekarang, pemerintah daerah itu juga bisa mengatakan, mohon maaf Pak Prabowo, kita beda kok. Sebab kalau misalnya MBG taruh saja pemerintah daerahnya tidak optimal untuk mengawalnya, itu juga bisa berefek negatif kepada pemerintahan Pak Prabowo. Ya. Tapi demi kepentingan bangsa dan negara, iya, mereka tetap mengerjakan tugas mereka sebagai kepala daerah. Hey, Kan MBG menurutmu MBG itu bagus gak, Rey? Ketika negara pusat, berpihak pada rakyatnya. kira-kira Saya tanya, gitu. ketika rakyat Oleh karena itu, negara memberi mohon maaf kesejahteraan pada Noel, rakyatnya, sekarang waktu saya untuk bicara, saya nggak pernah menginstruksi Anda tadi waktu bicara. Ya, nah oleh karena itu mereka akan mengatakan mohon maaf. Jadi tidak bisa seperti dulu instruksi-instruksi, harus ada negosiasi. Negosiasi apa antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Nah, kalau pemerintah pusatnya mau dihormati, ya mereka harus menghormati juga pemerintah daerahnya. Harus diperlakukan sama. Jangan kemudian ada calon yang didukung nggak didukung, dikampanyekan nggak dikampanyekan. Make apa? Make status ya ketua partai yang sekaligus presiden. Ya, Bang Rey, jadi menurut Anda PDIP bakal rugi tidak sih kalau nggak datang nih kepala daerahnya? Nggak, menurut saya sih, saya malah mengatakan nggak penting retreat ini. Ini kan cuma menyamakan visi misi loh, tinggal baca aja visi misinya Pak Prabowo kok sama. Itu satu. Baik. Yang kedua, itu kan gaya-gaya militer kok. Lah ini pemerintahannya sipil semua kok dibuat gaya-gaya militer. Nah, yang ketiga, materinya coba Anda tadi itu koordinasi. Koordinasi apa? Koordinasi keinginan pemerintah pusat supaya dipahami daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, polemik tentang munculnya surat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang ditandatangannya langsung yang berkaitan dengan perintahnya kepada seluruh kepala daerah yang berasal dari PDIP agar menunda memenuhi undangan Presiden Prabowo untuk mengikuti retret di Magelang telah heboh di tengah-tengah publik. Dan ini tentu saja menunjukkan bahwa hubungan antara PDIP dengan Presiden Prabowo tidak baik-baik saja akibat ditahannya Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK dalam kasus Harun Masiku yang kejadiannya telah berlangsung 5 tahun lalu yang menurut PDIP penuh nuansa politik. Dan apa artinya ini bagi bangsa dan negara ini? Setidaknya ini adalah menunjukkan bahwa di tengah-tengah sekarang ada kelihatannya nuansa angin agar otonomi daerah bisa dikendalikan dari pemerintahan pusat dengan adanya penggemblengan kepala daerah yang sudah dipilih oleh rakyat, oleh pemerintah pusat melalui retret ini. Setidaknya ini menyentakkan kita kembali bahwa otonomi daerah ternyata belum lagi undang-undangnya dicabut, yakni Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang berkaitan dengan otonomi daerah. Setidaknya sahabat BN ini terlihat dari tidak bisanya pemerintah pusat mengancam-ancam kepala daerah yang tidak ikut retret ini. Walaupun retret ini merupakan undangan dari pemerintah pusat. Kalau ada sekarang ini yang mengatakan nanti dana dari pusat akan kesulitan datangnya ke daerah yang kepala daerahnya tidak ikut retret ini, itu satu hal yang mustahil bisa dilakukan selagi undang-undang otonomi daerah belum dicabut. Sebab selama ini tidak ada retret ini, dan selama ini hubungan pemerintah pusat dan daerah tidak hanya dipentingkan oleh pemerintah daerah, tetapi juga dipentingkan oleh pemerintah pusat. Sebab selagi undang-undang otonomi daerah ini berlaku, maka
Tidak saja pemerintahan daerah yang punya kepentingan dengan pemerintahan pusat, tetapi pemerintahan pusat juga punya kepentingan dengan pemerintahan daerah. Keberhasilan pemerintahan pusat, tolak ukurnya adalah keberhasilan pemerintahan daerah. Kalau daerah-daerah, provinsi, kabupaten, kota gagal dalam mensejahterakan rakyatnya, maka otomatis pemerintahan pusat gagal dalam melaksanakan misi untuk mensejahterakan rakyatnya. Sebab rakyat itu adanya bukan di pusat. Rakyat itu adanya di daerah. Rakyat itu adanya di desa-desa. Rakyat itu adanya di kampung-kampung. Rakyat itu adanya di kota-kota. Dengan demikian, sahabat BN, polemik ini memunculkan ingatan publik kembali bahwa kita masih punya undang-undang otonomi daerah. Apa yang disampaikan oleh Ray Rangkuti ini memang kelihatannya banyak benarnya. Sebab selagi undang-undang otonomi daerah masih berlaku, paksaan untuk harus menuruti apa yang dilakukan oleh pemerintahan pusat untuk pemerintahan daerah tidak boleh begitu saja. Seperti daerah Orde Baru. Dan pemerintah daerah bukan berarti harus takut kepada pemerintahan pusat. Tetapi harus ada koordinasi antara pemerintahan daerah dengan pemerintahan pusat. Makanya ketika baru-baru ini ada isu pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD, dan juga ada isu pemilihan presiden dan wakil presiden nanti akan dilaksanakan oleh MPR. Maka jika itu terjadi, berarti otonomi daerah sudah ingin ditarik ke pusat. Sudah akan dijadikan sentralistik pemerintahan di Republik ini kembali seperti di era Orde Baru. Dan inilah yang tentunya tidak diinginkan oleh rakyat, terutama oleh rakyat yang pro pada reformasi. Sebab sakitnya bangsa ini ketika sentralistik berlangsung di era Orde Baru sampai sekarang masih terasa tentunya oleh rakyat. Sebab di era sentralistik itu, gubernur, bupati, wali kota benar-benar seperti kerbau dicocok hidung terhadap pemerintah pusat. Apapun yang dikatakan oleh pemerintah pusat, benar tidak benar, sesuai aturan atau tidak sesuai aturan, harus dituruti oleh gubernur, bupati, wali kota. Kalau tidak ingin gubernur, bupati, wali kota itu berhenti dari jabatannya. Ketika sekarang ini otonomi daerah berada di kabupaten kota dan sebagian berada di provinsi, dan rakyat telah memilih langsung pemimpinnya baik untuk provinsi maupun untuk kabupaten kota, maka rakyat merasakan mereka bisa mengurus rumah tangganya sendiri. Kembali kita kepada persoalan polemik yang terjadi karena kader PDIP yang menjadi kepala daerah diminta oleh Ketua Umum PDIP untuk menunda dulu hadir dalam retret ini. Kalau kita perhatikan, jika nanti sampai akhir pun kepala daerah ini tidak mengikuti retret, menurut kita tidak akan ada sanksi yang bisa diberikan oleh pemerintah pusat kepada gubernur, bupati, wali kota yang tidak mengikuti retret ini. Oh, dikatakan nanti akan sulit provinsi, kabupaten, kota untuk berhubungan dengan pemerintah pusat, dan akan sulit nanti dana-dana dari pusat diambil oleh daerah-daerah tersebut. Tidak mungkin dan sangat tidak mungkin. Kenapa dikatakan tidak mungkin? Dana-dana yang ada di pusat itu pada umumnya berasal dari daerah.
Dan apabila pemerintahan pusat nanti tidak menurunkan dana-dana itu, maka dana itu akan mengendap di pusat. Artinya apa? Kalau nanti daerah tidak bisa membangun karena dana untuk daerah itu ditahan oleh pemerintah pusat, nanti kepala daerah tentu akan memberitahukannya kepada rakyatnya. Ketika rakyatnya tahu nanti bahwa ada dana-dana untuk daerah yang ditahan oleh pusat, sehingga daerah tidak bisa membangun sesuai dengan perencanaan yang sudah ada, jangan main-main nanti kalau rakyatnya yang tahu. Andai kata pun ada daerah, katakanlah provinsi, yang mungkin gara-gara tidak hadir di acara retret sekarang ini, hubungan mereka menjadi kurang baik dengan pemerintah pusat, apakah mereka otomatis akan gagal membangun daerahnya? Suatu fakta telah menunjukkan bahwa tidak ada jaminan kegagalan daerah kalau hubungan mereka tidak baik dengan pemerintah pusat. Contoh, DKI Jakarta ketika dipimpin oleh Gubernur Anies Baswedan. Kita tahu waktu itu bahwa DKI Jakarta ketika gubernurnya Anies Baswedan itu benar-benar dengan pemerintahan pusat sangat renggang. Pemerintah pusat waktu itu terlihat beroposisi dengan Provinsi DKI Jakarta. Karena Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, tidak sejalan dengan pemerintah pusat. Tidak sejalan dengan Presiden Jokowi. Tetapi apa yang terjadi? Apakah gagal Anies Baswedan memimpin Jakarta, membangun Jakarta? Sama sekali tidak. Malah Anies Baswedan dan DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan berhasil. Ini suatu bukti bahwa memang tidak ada pengaruhnya sama sekali. Kalaupun nanti gara-gara tidak ikut retret ini, pemerintah pusat mungkin marah kepada daerah yang tidak mengikut sertakan gubernurnya atau bupati wali kotanya menghadiri undangan Presiden Prabowo dalam acara retret ini. Dan bertolak di sini, seperti dikatakan oleh Renan Kuti tadi, memang ke depan jadi pelajaran berharga adanya. Ketika terjadi pilkada, janganlah presiden memihak. Janganlah presiden mengkampanyekan calon-calon yang dia dukung. Jangan. Baik dengan dalih apapun juga. Apakah dengan alasan karena dia ketua partai, jangan. Makanya jangankan untuk menjadi presiden, untuk menjadi menteri saja sudah seharusnya dia melepaskan jabatannya sebagai ketua partai. Sebab akan sangat sulit ya nanti membedakan kapan menjadi presiden, kapan menjadi ketua partai. Ini pengalaman berharga. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.